Halo Sobat Ruang Lampau. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi di gerbang waktu ini. Sebelum kita mulai, coba absen dulu di kolom komentar, tonton dari kota atau asal mana nih kalian? Di sini adalah tempat kita membongkar setiap misteri dari masa lalu, belajar dari setiap lembar sejarah yang tertulis. Kalau kalian suka dengan perjalanan waktu seperti ini, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Ruang Lampau ini bisa terus menyajikan kisah-kisah yang berharga. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita buka tirai sejarah hari ini. Di tengah reruntuhan kekuasaan Mataram pasca pecahnya kerajaan menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, lahirlah seorang anak yang tak akan pernah bisa dilupakan sejarah Jawa. Ia lahir dari garis keturunan bangsawan, namun dunia di sekelilingnya dipenuhi pengkhianatan, peperangan, dan kepedihan rakyat yang tak berdosa. Anak itu bernama Raden Mas Said, yang kelak dikenal sebagai Sambernyowo, seorang ksatria yang mengubah nasib Nusantara dengan keberanian, keteguhan, dan kesaktiannya. Sejak muda, Raden Mas Said sudah merasakan getirnya hidup. Ayahnya, Pangeran Arya Mangkunegara, gugur dalam konflik internal kerajaan. Keluarga harus menanggung kehancuran akibat perebutan tahta yang tak pernah berhenti. Banyak pengkhianatan di sekitar istana, dan dunia seolah menantang anak muda ini untuk menyerah. Namun, dari ketidakadilan itulah muncul tekadnya, ia tidak akan tunduk, tidak akan berhenti, dan tidak akan membiarkan rakyat menderita. Dari sinilah api keberanian Sambernyowo mulai menyala. Julukan, Sambernyowo, bukan sekadar gelar. Dalam bahasa Jawa, ia berarti, yang menyambar nyawa. Julukan itu lahir dari kisah pertama kali Raden Mas Said memimpin pasukan kecil melawan bala tentara yang jauh lebih besar. Para musuh menyaksikan keberaniannya dan kesaktiannya, hingga banyak yang percaya bahwa kematian mengikuti kehadirannya. Legenda mengatakan bahwa pasukannya sendiri terkadang tak menyadari bagaimana mereka selalu berhasil keluar dari bahaya, seolah keberanian dan energi ksatria muda ini menembus batas logika manusia biasa. Namun keberanian Sambernyowo tidak lahir begitu saja. Di balik wajahnya yang tegap dan mata yang tajam, tersembunyi seorang pemuda yang menempuh jalan batin. Ia belajar laku tapa, meditasi, dan disiplin diri yang ketat, bahkan di tengah hutan dan medan perang. Banyak naskah Jawa kuno menyebut bahwa ia melakukan puasa mutih, tapang rame, dan semedi di malam-malam sunyi, untuk memurnikan diri dan mengasah ketajaman jiwa. Dari laku ini lahirlah kekuatan yang tidak hanya fisik, tapi juga spiritual, kekuatan yang membuatnya menjadi legenda hidup di Nusantara. Sejak awal, Raden Mas Said bergerak sebagai bukan sekadar bangsawan muda, tapi sebagai pelindung rakyat yang tertindas. Ia tidak menunggu perintah dari istana manapun. Bersama pasukan kecilnya, ia berpindah dari satu hutan ke hutan lain, mengatur strategi gerilya, dan melawan siapapun yang menindas rakyat. Catatan Belanda bahkan menyebutnya dengan julukan, The Soul Snatcher, jiwa yang tampaknya tak bisa dilawan, karena setiap kali muncul di medan perang, nasib tentara musuh selalu berbalik. Dalam naskah-naskah Jawa, dikisahkan tombak dan kudanya memiliki aura mistis, seolah tak bisa tersentuh peluru. Meski demikian, Sambernyowo bukanlah sosok yang haus kekuasaan. Ia memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal mengalahkan musuh, tapi juga soal menegakkan keadilan dan menjaga martabat diri. Dari sinilah ia membentuk filosofi hidupnya. Seorang ksatria harus tangguh, tapi hati tetap murni, harus berani, tapi juga bijaksana. Banyak yang mengatakan, keberanian Sambernyowo lahir dari gabungan antara keteguhan hati dan keselarasan dengan wahyu prajurit sejati, sebuah kekuatan yang melampaui logika dunia. Di bagian pertama ini, kita hanya menyingkap permukaan. Seorang anak muda lahir di tengah kehancuran, menempuh jalan batin yang berat, dan mulai membentuk legenda yang akan menembus zaman. Api keberanian itu, yang lahir di tengah bara pengkhianatan dan peperangan, kelak akan membakar jalannya menuju Mangkunegaran, dan menorehkan nama Sambernyowo selamanya dalam sejarah Jawa. Setelah lahirnya api keberanian di hati Raden Mas Said, perjalanan hidupnya memasuki babak yang lebih gelap namun semakin membentuk legenda. Dunia seakan menolak kehadirannya, Belanda yang mulai menancapkan cengkeraman kolonial, Kasunanan Surakarta yang waspada terhadap setiap ancaman internal,
dan Kesultanan Yogyakarta yang tetap menaruh mata pada pemuda berbakat ini. Raden Mas Said menjadi buronan, namun bukan buronan biasa, ia adalah bayangan yang sulit ditangkap, roh yang selalu lolos dari jebakan dan perangkap musuh. Di hutan-hutan Jawa Tengah, Raden Mas Said bergerilya dengan pasukan kecil setia yang tidak pernah melebihi ratusan orang. Namun, meski jumlahnya sedikit, kekuatan dan strategi mereka tampak seperti pasukan besar. Setiap langkahnya dipenuhi kecerdikan dan intuisi militer yang tajam. Catatan Belanda menyebut bahwa setiap kali pasukan mereka berhadapan dengan Sambernyowo, kerugian yang mereka alami seakan tidak seimbang. Puluhan tentaranya tewas atau kabur, sementara Sambernyowo dan pasukannya tetap utuh. Hal ini menimbulkan ketakutan dan rasa hormat sekaligus. Sebagian musuh bahkan percaya bahwa ada kekuatan gaib yang mengikuti sang ksatria. Legenda mengatakan, Sambernyowo memiliki kemampuan mistis yang diwarisi dari leluhur Mataram dan laku tapa yang ia jalani. Ia bisa merasakan arah datangnya serangan musuh sebelum mereka bergerak. Kudanya tak pernah terserang peluru, dan tombaknya diyakini memiliki aura yang menakutkan bagi lawan. Dalam naskah-naskah Jawa, kisah ini sering digambarkan secara simbolik. Sambernyowo seolah mencabut nyawa tanpa menyentuh tubuh lawan, sehingga julukan itu menjadi nyata dalam setiap peperangan yang ia pimpin. Meski demikian, perjuangan Sambernyowo bukan sekadar pertunjukan kekuatan atau kesaktian. Ia memiliki tujuan mulia, menegakkan keadilan bagi rakyat yang tertindas. Dalam catatan rakyat, ia sering muncul membantu desa-desa yang dijarah atau warga yang diperas. Ia bukan pejuang yang haus tahta, ia adalah ksatria rakyat, sosok yang menempatkan rakyat di atas ambisi pribadi. Filosofi ini menjadikannya berbeda dari bangsawan lain. Kekuatan sejati bagi Sambernyowo adalah melindungi mereka yang tak bersuara. Kisah gerilya Sambernyowo juga dipenuhi momen-momen heroik yang nyaris tak masuk akal. Dalam satu pertempuran, pasukannya yang hanya 150 orang berhasil mengalahkan ratusan tentara Kasunanan. Dalam naskah Babat Mangkunegaran, disebutkan bahwa pasukan lawan terkejut melihat Raden Mas Said muncul tiba-tiba di tengah barisan mereka, memimpin serangan dengan ketepatan luar biasa. Banyak yang percaya, ini bukan sekadar keberuntungan, ini adalah hasil dari laku batin, intuisi, dan hubungan harmonis antara tubuh, pikiran, dan alam. Perjalanan Sambernyowo sebagai buronan juga menjadi legenda di kalangan rakyat biasa. Mereka menyebarkan cerita tentang pemuda yang tak terkalahkan, dan ksatria yang bisa menembus hutan tanpa jejak. Kisah-kisah ini menumbuhkan rasa harapan. Meski kerajaan terpecah dan penjajah datang, masih ada sosok yang menegakkan keadilan dengan cara sendiri. Dalam setiap desa yang dilewati, Sambernyowo meninggalkan jejak, bukan berupa kehancuran, tapi rasa aman dan keberanian. Seiring waktu, gerilya Raden Mas Said semakin terkenal hingga menjadi ketakutan sekaligus kekaguman bagi semua pihak. Ia menjadi simbol perlawanan yang tak hanya fisik, tapi juga moral dan spiritual. Julukannya, Sambernyowo, bukan sekadar gelar, itu adalah peringatan. Di mana ada ketidakadilan dan penindasan, di situ juga muncul sosok yang siap menegakkan kebenaran. Bagian kedua dari kisah ini menegaskan bahwa perjalanan Sambernyowo sebagai buronan bukan kebetulan atau kebetulan heroik semata. Setiap langkah, setiap strategi, dan setiap kemenangan lahir dari gabungan keberanian, kecerdikan, dan keselarasan batin yang luar biasa. Ia menjadi bukti bahwa dalam sejarah Nusantara, kekuatan sejati bukan hanya diukur dari jumlah pasukan atau senjata, tetapi juga dari hati, tekad, dan kesadaran yang mendalam. Di bagian ini, legenda Sambernyowo semakin membesar. Dari pemuda yang terdesak, ia perlahan berubah menjadi sosok yang dihormati, ditakuti, dan diingat sepanjang zaman. Api yang lahir di tengah bara pada masa mudanya kini mulai menyala lebih terang, menuntun langkahnya menuju babak berikutnya, pertempuran dan politik yang akhirnya menegaskan keberadaan Mangkunegaran, warisan sejarah yang masih terasa hingga kini. Di balik keberanian yang melegenda, Sambernyowo menyimpan dimensi lain yang jarang diketahui banyak orang, laku batin dan wahyu pribadi yang menjadikannya bukan sekadar pejuang, tapi ksatria sejati. Julukan, Sambernyowo, memang melekat pada kemampuan fisiknya di medan perang. Namun bagi mereka yang mengenal sejarah dan naskah Jawa, kekuatannya yang sesungguhnya lahir dari jalan spiritual yang ia tempuh dengan tekun dan disiplin.
Raden Mas Said sejak muda terbiasa melakukan tapa brata, laku batin yang mengasah kesabaran, fokus, dan keteguhan jiwa. Ia menjalani puasa mutih, berdiam diri di hutan, dan mengasingkan diri dari kehidupan sosial untuk memurnikan diri. Naskah-naskah seperti Serat Wedhatama dan Catatan Mangkunegaran menyebut bahwa laku ini bukan sekadar ritual, tapi metode untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan alam. Dari laku itu lahirlah kesadaran mendalam yang memungkinkan Sambernyowo merasakan medan pertempuran sebelum musuh bergerak, bahkan memahami niat lawan hanya dari langkah dan suara mereka. Selain laku fisik dan spiritual, Sambernyowo juga menerima wahyu pribadi, sebuah konsep dalam tradisi Jawa yang mengacu pada ilmu yang diberikan langsung oleh alam dan leluhur. Wahyu ini bukan kata-kata kosong, tapi sebuah kekuatan batin yang menuntunnya dalam mengambil keputusan sulit, menentukan strategi, dan menjaga nyawa pasukannya. Dalam peperangan, ia tampak seperti memiliki intuisi yang melampaui logika manusia biasa. Para prajurit dan musuh sama-sama terpesona. Bagi sebagian lawan, ia tampak seolah mengetahui kematian sebelum terjadi, dan bagi pengikutnya, ia menjadi pemimpin yang selalu membawa kemenangan. Laku dan wahyu Sambernyowo juga memengaruhi moral dan psikologi pasukannya. Dalam gerilya melawan Belanda dan pasukan Surakarta, ia tidak mengandalkan jumlah tentara atau senjata semata, melainkan semangat yang ia tanamkan pada setiap prajurit. Keteguhan hatinya menular, sehingga mereka berani menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih terlatih. Catatan Belanda bahkan menyebut bahwa pasukannya tampak memiliki kekuatan supranatural. Padahal sebenarnya itu adalah ketekunan, keselarasan batin, dan loyalitas yang lahir dari karisma Sambernyowo. Selain aspek perang, Sambernyowo juga dikenal memiliki kebijaksanaan luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Ia sering memberi nasihat tentang kejujuran, keteguhan hati, dan tanggung jawab kepada rakyat dan pasukannya. Filosofi hidupnya sangat sederhana namun mendalam. Seorang ksatria sejati tidak menuntut kekuasaan, tapi mengutamakan keadilan, menjaga martabat, dan bertindak selaras dengan alam dan leluhur. Inilah yang membuatnya berbeda dari banyak bangsawan atau pemimpin lain pada masanya. Naskah-naskah Jawa juga menyebut momen-momen mistis yang memperkuat legenda Sambernyowo. Ia diyakini bisa muncul tiba-tiba di medan perang, menakutkan lawan tanpa perlu menyerang langsung. Kudanya, tombaknya, bahkan pakaian tempurnya dipercaya memiliki aura pelindung dan penyedot energi lawan. Mitos ini bukan hanya cerita rakyat, tapi tercatat dalam babat Mangkunegaran dan berbagai suluk klasik sebagai bukti gabungan kesaktian fisik dan keselarasan batin. Di sisi lain, laku batin Sambernyowo juga membentuk dimensi spiritual yang lebih tinggi. Ia memandang kemenangan dan kekuasaan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus digunakan untuk kebaikan rakyat. Inilah yang kemudian membuatnya diterima oleh Belanda dan Istana Surakarta dalam proses damai, karena walau keras dan tak terkalahkan di medan perang, ia tetap memancarkan wibawa yang sulit ditentang, wibawa yang lahir dari keseimbangan antara kekuatan fisik, kebijaksanaan, dan kesadaran batin. Bagian ini menekankan bahwa legenda Sambernyowo bukan hanya soal keberanian dan strategi militer, tapi tentang perjalanan batin seorang ksatria. Julukan Sambernyowo adalah simbol, bukan hanya dari kemampuannya mengalahkan musuh, tetapi juga dari cahaya batin dan keteguhan moral yang membimbing setiap langkahnya. Ia bukan sekadar pejuang sejarah, tapi teladan bagi setiap generasi yang ingin memahami arti kekuatan sejati, menguasai diri sendiri sebelum menguasai dunia luar. Dengan pemahaman ini, kita mulai melihat Sambernyowo bukan sekadar tokoh perang, tapi ksatria Nusantara yang menyatukan kekuatan fisik, batin, dan moral. Laku dan wahyunya menuntun perjalanan hidupnya, membentuk legenda yang terus hidup di Mangkunegaran, dan tetap menginspirasi hingga kini. Setelah bertahun-tahun menjalani gerilya di hutan-hutan Jawa Tengah, Sambernyowo menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekadar musuh di medan perang, politik kerajaan dan tekanan kolonial Belanda. Perjuangan fisik yang telah membentuk legendarinya kini harus ditempatkan dalam konteks diplomasi dan strategi politik yang rumit. Tidak hanya keberanian yang diuji, tetapi juga kecerdikan, kebijaksanaan, dan kesabaran. Perang gerilya yang dipimpin Sambernyowo selama puluhan tahun membuatnya dikenal luas sebagai sosok yang tak terkalahkan, baik oleh pasukan Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, maupun Belanda.
Namun, kemenangan fisik tidak cukup untuk menciptakan perdamaian abadi. Setiap pihak yang berkuasa di Jawa menyadari bahwa tanpa pengakuan resmi, perlawanan Raden Mas Said akan terus mengganggu stabilitas wilayah. Disinilah seni politik Sambernyowo mulai bersinar. Ia bukan sekadar pejuang, tetapi strategis dan visioner. Catatan sejarah, termasuk Babat Mangkunegaran, menyebut bahwa Sambernyowo mulai mengatur pendekatan diplomasi dengan hati-hati. Ia mengirim utusan untuk berunding dengan pihak Surakarta, sambil tetap mempertahankan kemandirian pasukannya. Strategi ini memungkinkan ia memperoleh pengakuan resmi tanpa kehilangan martabat, sesuatu yang jarang dicapai oleh pemimpin gerilya pada zamannya. Kecerdikan ini lahir dari perpaduan antara pengalaman bertempur dan kebijaksanaan batin yang diperoleh dari laku spiritualnya. Perundingan yang paling penting terjadi pada tahun 1757, yang dikenal sebagai Perjanjian Salatiga. Sambernyowo berhasil menegosiasikan lahirnya Mangkunegaran, sebuah kerajaan mandiri dengan wilayah tertentu yang diakui secara hukum, sekaligus mempertahankan loyalitas rakyatnya. Kesepakatan ini bukan hasil tekanan atau kompromi semata, tetapi buah dari reputasi, kesaktian, dan strategi politik yang matang. Dalam perjanjian ini, ia berhasil menempatkan pasukannya dalam struktur resmi kerajaan, sekaligus menegaskan kemandirian dan martabat Mangkunegaran. Selain aspek politik, perjalanan ini juga menyoroti sisi mistis Sambernyowo. Banyak catatan Jawa menyebut bahwa selama perundingan, aura kehadirannya menimbulkan rasa hormat dan takut sekaligus pada lawan. Belanda, yang terbiasa dengan taktik militer, mengakui kemampuan diplomatiknya yang luar biasa. Bagi rakyat Jawa, hal ini memperkuat keyakinan bahwa Sambernyowo bukan sekadar manusia biasa, tetapi ksatria yang mendapatkan wahyu prajurit sejati, kekuatan batin yang selaras dengan alam dan leluhur. Selain perundingan resmi, Sambernyowo juga melakukan reformasi internal. Ia mulai membangun struktur pemerintahan Mangkunegaran dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa seorang penguasa sejati bukan yang menindas rakyat, tetapi yang mampu memimpin dengan bijaksana, melindungi, dan mengayomi. Dalam naskah Babat Mangkunegaran, disebutkan bahwa Sambernyowo mengajarkan pasukannya dan pejabat istana tentang keselarasan antara kekuatan, moral, dan kebijaksanaan, inti dari filosofi hidupnya. Perjalanan politik ini bukan tanpa tantangan. Beberapa pihak menganggapnya ancaman, dan rumor tentang kesaktian Sambernyowo membuat mereka berhati-hati dalam menentangnya. Namun Sambernyowo selalu menjaga keseimbangan antara kekuatan, diplomasi, dan moral. Ia tidak menggunakan kesaktiannya untuk menakut-nakuti rakyat atau musuh secara sewenang-wenang, tetapi untuk memastikan stabilitas dan keadilan. Inilah yang membuat Mangkunegaran tetap dihormati sebagai kerajaan kecil dengan prinsip yang kuat, bahkan di bawah pengaruh kolonial Belanda. Bagian ini menunjukkan bahwa legenda Sambernyowo tidak hanya lahir dari keberanian di medan perang, tetapi juga dari kecerdikan politik dan keselarasan batin. Ia berhasil menyeimbangkan pertarungan fisik dengan strategi diplomasi, sehingga mampu mendirikan Mangkunegaran sebagai simbol kemerdekaan dan kemandirian. Keberhasilannya menegaskan satu prinsip penting, ksatria sejati adalah mereka yang mampu menaklukkan lawan sekaligus menjaga martabat dan keadilan bagi rakyatnya. Dengan berdirinya Mangkunegaran, api yang lahir di tengah bara sejak masa mudanya kini menjadi cahaya yang menuntun kerajaan baru. Sambernyowo tidak hanya menjadi legenda peperangan, tetapi juga teladan kepemimpinan, kebijaksanaan, dan keselarasan batin yang akan terus diingat sepanjang sejarah Jawa. Di balik sosok pejuang yang legendaris, Sambernyowo menyimpan ajaran hidup yang dalam dan abadi, yang melebihi sekadar kemampuan tempur. Julukan Sambernyowo memang melekat pada keberaniannya menghadapi musuh, tetapi bagi mereka yang memahami filosofi Jawa, kehebatan sejatinya terletak pada penguasaan diri, kebijaksanaan, dan keselarasan batin. Ia bukan hanya ksatria di medan perang, tetapi guru kehidupan bagi rakyat dan pengikutnya. Salah satu prinsip utama yang diajarkan Sambernyowo adalah tangguh dalam menghadapi cobaan. Dari masa kecil hingga dewasa, ia hidup di tengah peperangan dan pengkhianatan. Namun setiap kesulitan bukan menjadi beban, melainkan sarana untuk mengasah keteguhan hati. Dalam naskah Serat Wedatama dan catatan Mangkunegaran, dijelaskan bahwa seorang ksatria sejati harus mampu mengendalikan emosi,
menjaga keseimbangan batin, dan tidak tergoda oleh nafsu kekuasaan. Sambernyowo menjalankan prinsip ini secara konsisten, menjadikan dirinya contoh nyata dari filosofi tersebut. Selain itu, Sambernyowo menekankan keadilan dan tanggung jawab terhadap rakyat. Bagi beliau, kekuasaan bukan hak untuk menindas, melainkan kewajiban untuk melindungi dan mengayomi. Setiap keputusan politik maupun strategi militer selalu mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ia sering turun langsung ke desa-desa untuk memahami penderitaan rakyat, mendengarkan keluhan mereka, dan memastikan tidak ada penindasan yang terjadi. Filosofi ini membuatnya dihormati bukan hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai pelindung rakyat yang bijaksana. Dimensi spiritual juga menjadi fondasi hidup Sambernyowo. Ia percaya bahwa kekuatan sejati lahir dari keselarasan antara tubuh, pikiran, dan roh. Laku tapa, meditasi, dan latihan batin yang ia jalani sejak muda bukan hanya untuk kesaktian, tetapi untuk mengendalikan diri dan memahami hukum alam. Dalam berbagai catatan, disebutkan bahwa Sambernyowo menganggap kemenangan di medan perang adalah buah dari keselarasan moral dan batin, bukan sekadar jumlah pasukan atau senjata. Ia menekankan bahwa seorang ksatria yang sejati harus menaklukkan diri sendiri sebelum menaklukkan lawan. Selain penguasaan diri, Sambernyowo juga menekankan kejujuran dan integritas. Dalam berinteraksi dengan pengikut maupun lawan, ia selalu berpegang pada prinsip yang sama, kata dan tindakan harus selaras. Hal ini menjadikannya teladan bagi pasukan dan pejabat istana Mangkunegaran. Bahkan Belanda, yang pada awalnya melihatnya sebagai ancaman, akhirnya menghormati kejujuran dan integritas Sambernyowo, karena reputasinya menembus batas politik dan budaya. Filsafat hidupnya juga menyinggung ketahanan mental dan kesiapan menghadapi kematian. Sambernyowo sering mengingatkan bahwa hidup dan mati adalah bagian dari siklus alam. Seorang ksatria tidak boleh takut mati, tetapi harus siap menghadapi takdir dengan keikhlasan, keberanian, dan kesadaran penuh. Prinsip ini tercermin dalam strategi militernya yang berani dan disiplin, serta dalam cara ia memimpin Mangkunegaran dengan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Lebih jauh lagi, ajaran Sambernyowo menekankan perpaduan antara kekuatan, moral, dan spiritual. Ia menganggap bahwa seorang penguasa sejati bukan hanya mampu menaklukkan musuh, tetapi juga mampu menguasai dirinya sendiri, memelihara keseimbangan alam, dan membawa kebaikan bagi rakyat. Filosofi ini membuatnya tetap dihormati sebagai simbol keberanian dan kebijaksanaan hingga kini. Bagian ini menegaskan bahwa Sambernyowo bukan sekadar legenda peperangan, melainkan teladan hidup. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya diukur dari keberanian di medan perang, tetapi dari penguasaan diri, integritas, dan keselarasan batin. Dari filsafatnya, kita belajar bahwa seorang manusia dapat menghadapi dunia yang penuh tantangan dengan keberanian, kebijaksanaan, dan moral yang teguh, persis seperti yang dilakukan Sambernyowo di setiap tahap kehidupannya. Dengan pemahaman ini, kita mulai melihat Sambernyowo bukan hanya sebagai pejuang Nusantara, tetapi sebagai ksatria universal, yang mengajarkan bahwa kehidupan yang bermakna lahir dari keberanian, keadilan, keselarasan batin, dan kemampuan untuk tetap teguh di tengah badai dunia. Seiring berlalunya waktu, kisah Raden Mas Said, Sambernyowo, telah melampaui batas sejarah dan masuk ke ranah legenda. Sosoknya tetap hidup dalam ingatan rakyat Jawa, bukan hanya sebagai pejuang yang tangguh, tetapi juga sebagai simbol keteguhan hati, kebijaksanaan, dan keselarasan batin. Bahkan bagi mereka yang tidak pernah melihatnya secara langsung, aura Sambernyowo terasa nyata melalui cerita, naskah, dan warisan budaya yang ia tinggalkan. Mangkunegaran, kerajaan yang didirikannya melalui perjanjian Salatiga, tetap menjadi bukti keberhasilan Sambernyowo dalam menyeimbangkan politik, kekuatan militer, dan moralitas. Ia mampu menegakkan kemandirian kerajaan kecil di tengah tekanan Belanda dan kerajaan besar di sekitarnya, sambil menjaga kesejahteraan rakyat. Di setiap sudut Mangkunegaran, tradisi dan ajaran Sambernyowo masih terasa, dari tatanan istana, budaya pasukan, hingga nilai-nilai moral yang diwariskan melalui suluk dan serat klasik. Selain warisan fisik, dimensi mistis dan spiritual Sambernyowo juga terus hidup. Banyak cerita rakyat yang menyebut bahwa arwahnya masih menjaga Mangkunegaran. Dalam mimpi,
atau bahkan di tengah latihan prajurit dan pertunjukan bedhaya Anglir Mendung, sebagian orang mengaku merasakan kehadiran energi Sambernyowo, wibawa yang menenangkan sekaligus menegur, menuntun mereka untuk tetap pada jalan kebajikan dan keberanian. Julukan Sambernyowo kini bukan hanya simbol keberanian dalam peperangan, tetapi cahaya moral dan spiritual yang menuntun generasi berikutnya. Legendaritasnya juga memperlihatkan bagaimana mitos dan sejarah dapat berpadu. Kisah pertempuran, laku batin, dan kecerdikan politiknya telah menjadi bahan naskah, suluk, dan cerita rakyat yang menekankan nilai-nilai luhur. Namun di balik itu, catatan sejarah tetap mencatat fakta. Raden Mas Said adalah tokoh nyata yang mengubah sejarah Jawa dan membentuk sistem kerajaan yang stabil. Inilah kombinasi unik, seorang ksatria yang nyata sekaligus hampir tak tersentuh oleh batas manusia biasa. Salah satu aspek yang paling menarik dari Sambernyowo adalah keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan. Ia tidak sekadar mengandalkan kesaktian atau reputasi untuk menaklukkan musuh, tetapi menggunakan prinsip moral, strategi, dan diplomasi. Ia menjadi teladan bagaimana kekuatan sejati lahir dari penguasaan diri, integritas, dan keselarasan batin, hal-hal yang membuatnya tetap relevan meski ratusan tahun telah berlalu. Warisan Sambernyowo juga mengilhami para pengikutnya dan masyarakat Jawa secara luas. Ajarannya tentang keberanian, keadilan, dan kesadaran spiritual masih diajarkan dalam tradisi Mangkunegaran, pendidikan budaya, dan kisah rakyat. Banyak yang melihatnya sebagai contoh bagaimana seorang manusia dapat menghadapi dunia penuh tantangan dengan keberanian, kebijaksanaan, dan moral yang teguh, tanpa kehilangan kemanusiaan. Bagian ini menegaskan satu hal penting, Sambernyowo bukan sekadar tokoh sejarah atau legenda peperangan, tetapi ikon universal. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal jumlah pasukan atau senjata, tetapi soal keteguhan hati, keselarasan batin, dan kepemimpinan moral. Julukannya, Sambernyowo, yang berarti penyambar nyawa, kini menjadi lambang bagi keberanian yang berpadu dengan kebijaksanaan. Di akhir perjalanan ini, kita melihat Sambernyowo sebagai penjaga warisan Nusantara, bukan hanya di bidang militer, tetapi juga dalam budaya, moral, dan spiritual. Ia menjadi jembatan antara sejarah nyata dan legenda, antara dunia fisik dan dimensi batin. Kisahnya tetap hidup, menginspirasi siapa saja yang ingin belajar tentang keberanian, pengendalian diri, dan arti kepemimpinan yang sejati. Sambernyowo mengajarkan kita bahwa seorang ksatria bukan hanya yang menaklukkan lawan, tetapi juga yang menguasai dirinya sendiri, menjaga rakyat, dan berjalan selaras dengan prinsip moral dan spiritual. Dari seorang pemuda yang lahir di tengah kekacauan, ia menjadi legenda abadi, simbol Nusantara yang berani, bijaksana, dan tak tergoyahkan oleh waktu. Sobat Ruang Lampau, luar biasa sekali perjalanan kita menelusuri kisah tentang Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo hari ini. Dari semua fakta dan cerita yang sudah kita bahas, bagian mana yang menurutmu paling menarik? Tulis di komentar ya. Nah, kalau video ini sukses menarik perhatianmu, itu artinya kita punya selera yang sama. Jadi, jangan lupa berikan dukungan terbaikmu, bagikan video ini ke teman-temanmu, tinggalkan like, dan yang paling penting, subscribe ke Ruang Lampau. Di episode berikutnya, kita akan menguak kisah-kisah yang menarik dan misterius atau kalian ingin memberikan ide untuk kita menyelami tentang kisah yang lain. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya, dan teruslah belajar dari sejarah.